Ali dikejutkan sama kehadiran sosok laki-laki muda yang berdiri di sudut kamarnya, Wak. Dan gak lama kemudian sosok itu mendekat, dan dari situlah Ali bisa ngelihat jelas bahwa wajah dan tubuh sosok itu berdarah-darah, Wak. Ali teriak, "Ibu, tolong! Sukri, Bu! Sukri yang datang, Bu! Tolong, Bu! Tolong!" Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku masih akan membawakan satu kisah horor Wawa spesial Halloween yang part ke-329. Nah, cerita kali ini Wak terjadi di Sumatera Selatan di tahun 1980-an. Kisah ini gak cuma tentang pengalaman horor aja, Wak, tapi juga tentang cerita persahabatan pamannya Wawa yang sangat-sangat menyentuh hati kali, Wak. Dimana pada tahun itu pamannya Wawa ini punya 4 orang sahabat yang dari kecil, Wak. Dari kecil mereka ini kemana-mana selalu bersama-sama. Hubungan mereka ini dekat kali, bahkan katanya mereka ini sampai mengucapkan janji untuk terus sahabatan sehidup semati. Tapi seiring berjalannya waktu, salah satu dari mereka mengalami kejadian tragis sampai-sampai harus kehilangan nyawanya. Sejak saat itulah pamannya Wawa dan juga teman-temannya yang masih hidup ini diteror dengan kejadian-kejadian mistis. Mulai dari dengar suara-suara yang aneh, mimpiin sahabatnya yang sudah meninggal ini, didatangin sama sosok arwah laki-laki muda, sampai bikin mereka mengalami sakit misterius. Semua kejadian ini diduga berkaitan sama arwah temannya yang pengen nagih janji nyawa. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Maya dari Depok. Halo Kak Maya. Nah, kisah ini dialami langsung oleh pamannya Maya dan juga teman-teman pamannya di tahun 1980-an, Wak. Paman Maya ini namanya Ali. Dia ini tinggal di desa P di daerah Sumatera Selatan bersama dengan ibunya atau neneknya Wawa yang namanya Ibu Halimah dan juga kelima saudara kandungnya Ali. Dan seperti biasa tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, di sepanjang cerita ini aku akan langsung sebut nama-namanya langsung aja nih, Wak, ya. Kita mulai ceritanya. Jadi ceritanya di desa P ini, Wak, Ali ini punya 4 orang sahabat yang rumahnya saling berdekatan. 4 sahabat ini adalah Sukri, Yanto, Rusli, dan Joni. Mereka semua seumuran ya. Dan di antara mereka berempat ini, Wak, rumah Ali ini paling dekat sama Joni. Cuman sebelahan aja betul-betul rumah mereka ini. Sedangkan macam Sukri, Yanto, sama Rusli ini agak nyebar, tapi masih dalam satu desa. Sejak kecil Ali sama sahabatnya ini kemana-mana selalu sama-sama, Wak. Mereka selalu main sama-sama, berangkat pulang sekolah ini juga sama-sama. Dan FYI dari SD sampai SMA mereka ini satu sekolah, Wak. Jadi pas jam istirahat di sekolah pun mereka juga selalu nongkrong bersama-sama. Pokoknya di mana ada Ali pasti di situ ada Sukri, Yanto, Rusli, sama Joni, selalu kayak gitu. Nah, karena sering kemana-mana itu bersama, Wak, mereka sampai dijuluki kembar 5 sama warga setempat. Saking udah dekatnya kali mereka. Keluarga mereka pun udah dekat kali, Wak. Masing-masing orang tua mereka sudah menganggap mereka ini macam anak-anak mereka sendiri. Jadi kalau misalnya lagi main atau ngumpul di salah satu rumah mereka, orang tua mereka pasti akan selalu menyambut dengan hangat. Mereka disediain lah itu makanan, snack-snack, bahkan juga sering disuruh nginap sama-sama tuh di situ. Nah, dari kelima rumah mereka, Wak, Ali sama kawan-kawannya ini paling suka nginap di rumahnya Sukri. Kenapa? Gara-gara keluarga Sukri ini adalah salah satu orang terkaya di desa P. Makanya setiap kali mereka main ke sana, Ali sama kawan-kawannya itu selalu dapat jamuan-jamuan yang enak-enak kali. Rumahnya juga bagus, rumahnya juga sangat nyaman. Tapi juga meskipun berasal dari keluarga kaya, Wak, Sukri ini orangnya nggak sombong. Dia tuh dikenal sopan juga sama warga, suka menolong dan dermawan. Jadi kalau misalnya ada temannya atau warga yang kesulitan ekonomi, pasti bantu sama dia, Wak. Bahkan biaya sekolah paman aku tuh, nah dia biaya sekolahnya Ali juga dibantu sama keluarga Sukri loh, Wak. Gak cuman itu aja, pernah juga suatu hari waktu kelas 3 SMA nih, Sukri ini kan dibelikan motor sama orang tuanya kan. Dan FYI di tahun itu hanya orang-orang kaya aja yang bisa beli motor tuh. Jadi motor ini macam udah barang yang mewah kali lah di tahun itu. Nah, habis dibeliin motor, Sukri ini sering, Wak, nebengin Ali dan juga yang lainnya kalau mau pergi ke tempat yang jauh. Dia juga gak keberatan tuh kalau sahabat-sahabatnya mau pinjam motornya itu. Pokoknya Sukri ini tuh tipikal teman yang kalau dia beli barang bagus, Wak, atau dia punya sesuatu yang baru lah, itu pasti sahabatnya ini harus nyobain juga gitu. Semua itu dia lakukan ya karena dia memang setulus itu temenan sama Ali, Yanto, Rusli, dan juga Joni. Sukri ini nggak mau kehilangan mereka, Wak. Bagi Sukri mereka itu udah kayak saudara kandung sendiri gitu loh. Bahkan saking nggak maunya kehilangan mereka berempat, Wak, pernah suatu hari waktu lagi nginep di rumahnya si Joni, Sukri ini tiba-tiba nyeletuk, "Weh,
Kalian pengen nggak janji satu